Hai, kenalin, saya Retno Widyaningrum. Ikuti terus konten aku ya seputar edukasi psikologis sehari-hari. Oke, kita semua tahu generasi Z kan? Generasi yang katanya paling terhubung dalam sejarah, para digital natives. Tapi, ada sebuah penelitian baru yang mengungkap realitas yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Yuk, kita bedah bareng-bareng tantangan-tantangan kompleks yang lagi mereka hadapi. Nah, ini dia paradoks utamanya. Coba bayangin, di satu sisi mereka ini punya akses ke seluruh dunia, literally di ujung jari mereka. Tapi di sisi lain, mereka justru berhadapan sama tekanan ekonomi yang berat, rasa terisolasi, dan krisis kesehatan mental yang skalanya belum pernah kita lihat sebelumnya. Gimana bisa kan? Oke, sebelum kita gali lebih dalam soal paradoks ini, kita samain persepsi dulu. Jadi, siapa sih sebenarnya yang kita maksud dengan generasi Z ini? Secara definisi, mereka ini adalah orang-orang yang lahir antara pertengahan 90-an sampai awal 2010-an. Nah, yang bikin mereka unik adalah mereka ini generasi pertama yang tumbuh besar sepenuhnya di era internet. Mereka nggak pernah tahu rasanya hidup tanpa internet. Jadi bisa dibayangin dong, dunia mereka itu penuh banget sama peluang, tapi di saat yang sama, yaitu muncul juga tantangan-tantangan baru yang unik. Sekarang, yuk kita masuk ke tantangan pertama yang paling kerasa banget, yaitu soal ekonomi. Pertanyaannya, kenapa sih stabilitas finansial itu rasanya kayak jauh banget buat generasi ini? Coba deh kita lihat data dari Deloitte ini. Ini benar-benar ngasih gambaran yang jelas banget. Lihat angkanya, 53%. Lebih dari separuh Gen Z itu khawatir utamanya soal biaya hidup. Bukan soal pensiun atau masa depan yang jauh, tapi soal gimana caranya bertahan hidup dari hari ke hari. Ini kan kekhawatiran yang super mendasar ya. Nah, ini nyambung banget sama yang disebut para ahli itu teori kapital manusia. Gampangnya gini, janji yang dulu kita sering dengar, sekolah yang tinggi biar dapat kerjaan bagus, sekarang itu lagi diuji banget. Investasi besar buat pendidikan belum tentu jamin dapat hasil yang sepadan kayak dulu lagi. Jadi, kalau kita lihat dari penelitiannya, ini tuh kayak perfect storm gitu. Ada inflasi yang bikin harga-harga naik, utang pendidikan yang makin gede, persaingan kerja yang super ketat, plus munculnya gig ekonomi yang fleksibel tapi nggak stabil. Wah, ini benar-benar resep jitu buat ketidakpastian finansial. Dan yang ironis, justru kemudahan digital yang harusnya membantu, malah bisa jadi bumerang. Kayak e-commerce misalnya. Gampangnya belanja, gampangnya ngutang online, paparan iklan terus-menerus, malah nambahin lapisan tekanan ekonomi yang baru buat mereka. Oke, tekanan ekonomi itu baru satu sisi. Sekarang kita pindah ke sisi lain yang nggak kalah pentingnya, yaitu dunia digital, tempat di mana Gen Z ini paling banyak menghabiskan waktu. Dan ternyata, dunia ini kayak pedang bermata dua. Dengerin deh, kutipan dari salah satu responden penelitian ini. Umurnya 21 tahun. Dia bilang, ruang online itu kayak pedang bermata dua. Ia menghubungkan kita, tapi juga membuat kita rentan. Nah, ini ngena banget kan? Kata pedang bermata dua itu benar-benar pas buat ngegambarin dilema mereka. Terhubung, tapi juga rentan. Dan disinilah paradoks itu muncul lagi. Coba pikirin, mereka bisa punya ratusan bahkan ribuan teman online. Tapi anehnya banyak banget dari mereka yang justru ngelaporin rasa sepi dan terisolasi yang lebih dalam dibanding generasi-generasi sebelumnya. Ini bukti kalau koneksi digital itu ya nggak selalu sama dengan hubungan yang nyata dan mendalam. Tapi tenang, penelitian ini nggak cuma ngomongin masalah aja kok. Ada juga solusinya. Kabar baiknya, ada jalan ke depan. Yuk kita lihat strategi-strategi konkret yang diusulkan buat ngebantu dan dukung Gen Z. Pendekatannya ada 3 langkah, dan ini sifatnya proaktif. Pertama, edukasi. Bekali mereka dengan literasi digital yang kuat. Kedua, intervensi. Ajak kita semua untuk nggak cuma jadi penonton, tapi berani turun tangan kalau lihat hal yang nggak beres. Dan yang ketiga, tentu aja, perkuat payung hukumnya biar dunia maya jadi tempat yang lebih aman. Intinya, tujuan akhirnya itu satu, ngebangun sebuah ekosistem yang suportif. Jadi, Gen Z bisa ngambil semua manfaat dari era digital ini, tapi di saat yang sama, mereka juga terlindungi dari berbagai risikonya. Jadi, kita sampai di pertanyaan penutup yang penting banget. Gen Z ini lagi ngebangun masa depan kita semua. Pertanyaannya, apakah kita sebagai masyarakat juga lagi ngebangun dunia yang bisa mendukung mereka? Karena ya paham sama tantangannya itu satu hal, tapi tindakan nyata dari kita semua itulah yang pada akhirnya akan jadi penentu.